Assalamualaikum. Hari ini kita belajar sejarah bersama Ibu Siti Hadijah dengan materi Kebangkitan Nasional. Nah, pada masa sekarang tentunya kamu pernah mendengar adanya partai politik seperti Demokrat, PDIP, ataupun Golkar kan? Partai tersebut muncul untuk ikut kontestasi dalam pemilu. Nah, di masa lalu juga ada partai politik yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia, di mana terdapat dua faktor, di antaranya yang pertama faktor internal, yaitu munculnya golongan terpelajar, persamaan nasib, kenangan kejayaan masa lalu, serta semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, faktor eksternal, di antaranya adalah kemenangan Jepang atas Rusia, munculnya paham baru, kemudian kebangkitan nasional di kawasan Asia, Afrika. Kemudian kebangkitan nasional diwujudkan dengan munculnya organisasi modern, di antaranya adalah Budi Utomo, di mana organisasi ini didirikan oleh pelajar-pelajar Stovia atau Sekolah Tinggi Kedokteran Belanda. Sifat dari organisasi ini adalah hanya untuk bangsawan Jawa, bersifat kooperatif dan juga non-politik. Yang kedua, Syarikat Islam, yang dimana awalnya bernama Syarikat Dagang Islam dan didirikan oleh Haji Samanhudi. Latar belakang munculnya organisasi ini adalah monopoli perdagangan batik oleh para pedagang Cina di Solo. Kemudian pada tahun 1912 namanya berubah nama menjadi Syarikat Islam dan diketuai oleh Haji Omar Said Cokroaminoto. Organisasi ini berbasis masa pertama karena sifat keanggotaan yang terbuka dan juga untuk para pedagang Islam. Nah, karena itu akhirnya organisasi ini pada saat masuknya komunis ke Indonesia, organisasi ini juga disisipi oleh komunis yang akhirnya membelah Partai Syarikat Islam menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Pada tahun 1923, nama Syarikat Islam berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam. Dan tahun 1929, partai tersebut berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Ini seperti merupakan organisasi politik pertama yang beranggotakan 3 serangkai. Ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan juga Doos Dekker, di mana tujuannya adalah untuk Indonesia merdeka. Sifat dari organisasi ini bersifat terbuka, kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama dengan Belanda, dan juga sifatnya politik, karena tujuannya Indonesia merdeka. Namun, Suari Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara menulis Alex in the Nederlanderwas yang merupakan kritik terhadap adanya perayaan kemerdekaan Belanda di Indonesia. Karena kritik tersebut, mereka semua ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh R.M. Noto Suroto dan juga Sunan Kasajangan Suripada. Ini Severeniging didirikan 1908 dan berubah nama menjadi Indonesia Severeniging yang diartikan sebagai Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Organisasi ini juga bertujuan untuk Indonesia merdeka. Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawannya, di mana PNI mempunyai asas diantaranya adalah mandiri, terbuka, politik, dan juga self-help. Saatnya kuis. Nah, silakan jawab pertanyaan ini ya. Bagaimana makna terbentuknya organisasi pergerakan nasional terhadap kemunculan organisasi politik dan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan? Silakan jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.